Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi mengikuti kajian ilmu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan kita sekaligus meningkatkan motivasi kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tanggung jawab seorang muslim untuk selalu bekerja keras. Para pemirsa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majlis bersama para sahabat-sahabatnya, ada seorang pemuda yang badannya kuat dan kekar, sedang begitu sibuk dalam pekerjaannya. Dia berlalu lalang di sekitar Rasulullah. Melihat sikap yang semacam ini, seorang sahabat berkomentar, "Wah, sayang sekali pemuda itu. Sepagi ini sudah begitu sibuk di dalam bekerja." Kemudian sahabat itu pun melanjutkan ucapannya, "Seandainya tubuh yang kuat dan kekar itu digunakan untuk berjihad fisabilillah, sungguh alangkah baiknya." Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat itu untuk tidak berkata demikian. Kenapa Rasul itu menjawab seperti itu? Nah, marilah kita simak bersama-sama kajian pada kesempatan kali ini. Secara bahasa, kerja keras itu memang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kerja, yang berarti melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Yang kedua adalah keras, yang berarti sungguh-sungguh. Sehingga kerja keras itu memiliki arti berusaha ataupun berjuang dengan keras atau dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Islam memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugasnya. Apapun pekerjaan dia, apakah dia seorang petani, seorang pegawai, seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang guru, maka dia harus bekerja keras. Bahkan seorang buruh sekalipun. Kenapa demikian? Karena memang Allah memerintahkan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa sutaruduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap bekerja itu? Yang pertama, bekerja itu adalah merupakan ibadah. Bekerja itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bekerja, berarti kita beribadah kepada Allah. Kita ingat bahwa dalam ibadah itu ada ibadah khusus yang disebutlah ibadah mahdhah dan ibadah umum. Jadi muamalah, bekerja itu juga merupakan kegiatan ibadah, bahwa apa yang kita lakukan itu dalam rangka at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekerja ini adalah sebuah rahmat. Artinya bahwa bekerja itu menjadi sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan rezeki atas pekerjaan kita, maka itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang ketiga, bekerja itu juga merupakan suatu amanah. Artinya adalah bahwa ketika kita bekerja, berarti kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab, sehingga orang yang bermalas-malasan, tidak mau bekerja, maka orang itu tidak amanah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bahwa bekerja ini sebuah panggilan. Apa artinya? Artinya bahwa panggilan ini adalah sebuah motivasi. Jadi ketika seseorang bekerja, maka pekerjaan itu adalah sebuah motivasi. Nah, ketika motivasi itu datang dari diri kita, datang dari dalam kita, maka orang itu akan bekerja dengan baik, orang itu akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, orang itu akan bekerja dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu bekerja. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah, hai keluarga Daud. Untuk apa? Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang berterima kasih. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 39, Allah juga berfirman, Kul ya qaumi i'malu ala maqanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula. Maka kelak kamu akan mengetahui. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, Ma akala ahadu ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Yang artinya, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, yaitu Nabi Daud alaihi salam, memakan makanan dari hasil usahanya.
Kemudian di dalam hadis yang lain juga menyebutkan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairul kasbi kasbu yadil amili idza nasuha, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya jika dia ikhlas, idza nasuha. Dan bekerja itu sendiri memiliki nilai sedekah. Yang dimakan hewan itu pun merupakan sedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zarhan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi." Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, ya, fayakulu minhu tayrun, atau manusia, aw insanun, atau hewan yang lain, aw bahimatun, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Nah, jadi apa yang dimakan oleh hewan, apa yang dimakan oleh manusia lain, itu akan menjadi sedekah. Para pemirsa rahimakumullah, hikmah dari bekerja keras itu yang pertama adalah bahwa bekerja keras dengan penuh tanggung jawab itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hal itu termasuk ibadah. Dan jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak terduga. Inilah hikmah yang besar dari bekerja itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan bekerja keras maka kita berarti mengembangkan kemampuan diri kita, bakat kita, minat atau keinginan kita. Dengan menekuni pekerjaannya serta dengan tanggung jawab, maka dia akan menjadi seorang yang profesional. Apalagi ketika orang bekerja, kemudian dia mampu mengambil berbagai pelajaran-pelajaran dari apa yang dia lakukan, maka dia akan semakin hari dia akan semakin bagus dan semakin profesional di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang ketiga, bekerja keras itu akan membantu untuk membentuk diri sendiri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berdisiplin. Artinya apa? Bahwa ketika kita bekerja, berarti kita sedang mempertanggungjawabkan. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan akan menjadi orang yang penuh dengan kedisiplinan. Kemudian yang keempat, tentu saja bekerja itu akan mengangkat derajat dan martabat seseorang. Dengan melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab, maka tentu dia akan dicintai dan disukai oleh pimpinan. Bahkan akan disegani oleh sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara di sekelilingnya. Nah, jika seorang pimpinan, maka ia akan membawa sebuah organisasi atau perusahaannya atau lembaganya sebagai organisasi yang besar, sebagai organisasi yang hebat. Nah, kalau dia sebuah perusahaan
juga perusahaan yang memiliki kemampuan dan kemajuan. Sehingga apa? Maka pekerjaannya itu akan meningkatkan derajat dan martabat pribadinya. Dan yang kelima, tentu dengan bekerja itu berarti kita sedang berupaya maksimal. Kita sedang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf hidup kita. Dengan melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan imbalan, mendapatkan upah, mendapatkan honor, mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya dan yang akan mengangkat taraf hidupnya. Oleh karena itulah Islam itu sangat mengajarkan kita untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya itu sangat mencintai orang-orang yang bekerja dengan itqan, yaitu dengan sempurna. Orang yang bekerja dengan sempurna, orang yang melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan hasilnya bagus, maka orang pun akan menghormati dia. Bagaimanakah orang-orang sahabat-sahabat Nabi, para pekerja-pekerja yang luar biasa? Utsman bin Affan, ini dia adalah seorang sahabat Nabi. Di samping dia sangat aktif di dalam berdakwah, juga dia bekerja keras menjadi pengusaha yang sukses. Dan kemudian beliau juga menjadi seorang khalifah. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang juga memiliki semangat berdakwah. Beliau adalah pengusaha yang sukses, yang mampu mengendalikan hartanya. Umar bin Khattab, dia adalah seorang khalifah. Dia pemimpin yang bekerja keras dan penuh dengan tanggung jawab. Sa'ad al-Ansari, sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang bersama sahabat al-Ansari. Sahabat itu memperlihatkan tangannya yang sudah melepuh karena kerja keras. Lalu Nabi bertanya, "Mengapa tanganmu hitam, kasar, dan melepuh?" Maka sahabat saat itu menjawab, "Tangan ini kupergunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Maka Rasulullah yang mulia itu pun berkata, "Ini tangan yang dicintai Allah." Seraya mencium tangan yang hitam, yang kasar dan melepuh itu. Maka para pemirsa yang berbahagia, marilah kita berupaya untuk meningkatkan kinerja kita. Apapun pekerjaan kita, kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Semuanya kita pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas, bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita mencari rizki, itu semuanya kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan apapun yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita rasakan, apalagi apa yang kita tindakan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.